Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dan untuk tema ini adalah materinya kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan yang ketiga dengan tema seorang pemimpin harus bekerja keras yang akan dibawakan seperti biasa oleh Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kembali pada malam ini kami masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa kembali belajar bersama-sama di kelas Sema Donai tentang pembelajaran firman. Bapa, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu pada kelas pembelajaran kami ini. Berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, agar saya mampu memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan dapat berlangsung dengan lancar. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan mereka untuk juga bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik-baik ya Tuhan. Dan berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai pada malam ini untuk pembelajaran kelas ini. Sehingga internet kami dan perangkat-perangkat kami tidak ada satu kendala pun dan semua dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, Pastor Setio, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Urapi setiap perkataan pastor dan juga berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Setio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu dan memberikan kami pengertian yang benar. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam ruangan ini ya Tuhan, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun di live tunda nanti. Bukalah hati kami juga Tuhan, pikiran kami dengan roh-Mu, dan terangi hati dan pikiran kami, dan juga berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan Pastor Setio dengan baik, dan mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman ini Tuhan di dalam hati kami, serta jadikanlah rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan kami juga dapat memberitakan dan mengajarkannya kepada sama kami, dan yang terutama kami mampu Tuhan melakukannya di dalam diri dan kehidupan kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami tak tinggikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka kita akan mendengar terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya, yang akan dibawakan oleh operator kami, Pak Sam. Dipersilakan. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Prata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Prata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Prata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung
dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, terima kasih kepada Pak Sam, operator kami yang telah menayangkan profil dari Pastor Setio. Jadi tadi adalah sekilas profil dari narasumber kami ya Bapak Ibu. Baik, sebelum memulai pengajaran saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pastor Setio. Salam, selamat malam Bu Aling, selamat pagi yang di Amerika dan selamat siang yang di Eropa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesempatan yang baik di hari Senin ini. Ya, semoga semangat ya Pak di hari Senin setelah liburan. Dan semoga Pastor juga selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Baik Pastor, saya akan menyediakan waktu dan tempat kepada Pastor untuk memaparkan pengajarannya. Silakan Pak. Baik, teman-teman sekalian, kita melanjutkan sesi pembelajaran kita tentang kepemimpinan Kristen. Ya, sekarang kita masuk kepada kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan Kristen yang ketiga. Ya, yang ketiga itu bahwa seorang pemimpin harus seorang yang pekerja keras. Nah, saya ingatkan kembali bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai pengaruh. Ya, semakin kuat pengaruh seseorang, maka semakin kuat pula kualitas dari kepemimpinannya. Dan sebaliknya, semakin kurang berpengaruhnya seorang pemimpin, maka kualitas kepemimpinannya pun juga tidak terlalu kuat. Nah, untuk topik kita pada malam hari ini, bahwa seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi sebagai seorang pekerja keras, kita melihat secara singkat tentang dasar Alkitabnya. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama bertobat di Akhaya dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Nah, teman-teman sekalian, Alkitab memasukkan kualifikasi tentang bekerja dengan keras ya, yang diungkapkan dalam 1 Korintus ini bekerja dan berjerih payah. Nah, kerja keras itu adalah merupakan ciri khas seorang pemimpin. Ya, kerja keras memberikan contoh di dalam kepemimpinan. Bekerja keras itu menunjukkan bahwa pemimpin memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap komunitas atau organisasi yang dipimpinnya. Bekerja keras itu juga, kenapa kita perlu bekerja keras? Karena dalam hidup ini, dalam kita memimpin sebuah komunitas atau organisasi, kita akan menghadapi tantangan, kita juga akan menghadapi rintangan, selalu begitu. Ya, kita akan ada tantangan ataupun rintangan. Dan kerja keras membawa dampak yang baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang kita pimpin. Dan bekerja keras itu sebenarnya selaras dengan iman kita. Kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan itu berhasil, ya, Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan, pimpinan, maka bekerja keraslah. Ya. Kita tidak bisa melepaskan
aspek kerja keras itu dari iman. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, kepada surat kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus juga membicarakan tentang pekerja keras. Ya. Nah, kerja keras itu adalah merupakan ciri dari pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang bekerja keras itu akan menunjukkan dedikasi dia dan komitmen kepemimpinan dia terhadap komunitasnya atau organisasinya. Dan teman-teman sekalian, kerja keras itu membangkitkan kepercayaan dari anggota tim. Nah, tentu seorang pemimpin membutuhkan kepercayaan itu supaya dia dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Maka kepemimpinannya akan menjadi efektif. Dan kerja keras itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mendorong supaya jemaat menghormati pemimpin-pemimpin mereka yang telah bekerja keras di dalam melayani Tuhan, di dalam memimpin mereka, membimbing mereka, mendoakan mereka, dalam membawa mereka bertumbuh sebagai jemaat. Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 30 dikatakan sebagai dasar Alkitab juga, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, Rasul Paulus ini berbicara tentang Epafroditus. Ya, Epafroditus itu adalah anggota jemaat Filipi dan dia menjadi utusan jemaat Filipi untuk memberi dukungan finansial atau materi kepada Rasul Paulus dan juga untuk membawa pesan kepada Rasul Paulus menceritakan tentang perkembangan dan keadaan yang dihadapi oleh jemaat Filipi. Dan juga sebaliknya begitu, maka Epafroditus ini pula juga menjadi utusan Paulus untuk memberi kabar keadaan dia kepada jemaat di Filipi itu. Dan Epafroditus itu aktif terlibat di dalam pelayanan yang pekerjaan pengabaran Injil. Dia sangat berkorban. Dia mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, memberikan usaha yang terbaiknya, dan juga dia menghadapi risiko yang bisa menghilangkan nyawa dia. Karena situasi pada zaman waktu itu memang seperti itu keadaannya. Nah, nilai yang ada di dalam diri Epafroditus itu adalah dia bersedia untuk berkorban. Itu merupakan sebuah nilai yang penting. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah landasan alkitabiah tentang kepemimpinan, bahwa pemimpin itu memang seorang yang bekerja keras. Lalu dalam Roma 16 ayat 6, ada salam yang disampaikan kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Nah, kita lihat bahwa para pemimpin itu adalah orang-orang yang bekerja keras. Ya, seseorang yang tidak mau bekerja keras, ya, seseorang yang hanya mau memanfaatkan orang lain atas kedudukan kepemimpinannya, itu tidak pantas disebut sebagai seorang pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin yang tidak efektif. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan,
tetapi seperti dari dalam api. Nah, ini sebuah peringatan untuk kita semua tentang bekerja. Bekerja dalam melayani Tuhan. Bahwa kita nanti itu akan dilihat hasil dari pekerjaan kita selama ini di dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Nah, jadi masalah pekerjaan itu penting dan itu sebabnya mengapa seorang pemimpin nggak ada tawar-menawar, harus seorang yang merupakan pekerja keras. Kalau di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 itu dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita lihat di sini bahwa menjadi seorang pemimpin itu berarti seseorang yang bekerja. Ya, kita baru saja hari Minggu kemarin, berarti hari kemarin ya, menyaksikan pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Bapak Prabowo dan Gibran. Ya. Dan sebelum mereka dilantik, Pak Prabowo ini memanggil orang-orang yang nanti akan membantu dia, baik dalam posisi menteri maupun wakil menteri. Dan seperti badan beliau yang gemoy, kabinet Pak Prabowo ini juga gemoy, ya, sehingga menimbulkan kritik, ya, menimbulkan kritik bahwa kayak semacam bagi-bagi jabatan dan lain sebagainya lah, menjadi beban bagi keuangan negara dan lain sebagainya. Nah, saya tidak melihatnya dari sisi yang itu, tapi melihatnya dari sisi bahwa keadaan Indonesia yang begitu berat itu membutuhkan sebanyak mungkin orang, untuk terlibat menangani pekerjaan-pekerjaan yang urgen di negara kita ini supaya Indonesia bisa melewati masa yang sulit, bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, jadi itu semua adalah tentang bekerja. Ya, itu semua tentang bekerja. Menjadi pemimpin itu berarti bekerja. Menjadi hamba Tuhan itu berarti bekerja. Melayani Tuhan itu berarti bekerja. Dan di Amsal 24 ayat 30 sampai 34 itu ada sebuah peringatan bagi orang yang malas. Seorang pemalas itu akan kelihatan dari apa yang ada di lingkungannya, apa yang ada dimilikinya. Ya, intinya adalah bahwa seorang pemalas adalah seorang yang tidak mungkin mengalami hasil yang baik dalam hidup ini. Nah, jadi bicara tentang bekerja, kalau dalam kultur Jawa saya merasakan sekali, ya, orang-orang yang feodal itu kadang-kadang memiliki perspektif yang tidak terlalu baik tentang pekerja. Sehingga penting untuk kita memperbaiki perspektif kita tentang pekerja itu. Nah, apakah pekerja itu rohani? Saya ingat sekali, waktu saya masih tinggal di Kediri, ada perbincangan tetangga-tetangga tentang seseorang yang lain. Ya, biasalah, kalau di kampung itu kan orang pada ngerumpi. Lalu orang itu dikomentari oleh seorang tetangga, oh dia udah kaya dia sekarang begitu. Lalu tetangga yang lain menimpali ucapan itu. Kalau dia kaya, ngapain dia harus kerja gitu. Jadi ada sebuah perspektif yang kayaknya nggak bagus menjadi seorang pekerja atau bekerja. Nah, oleh sebab itu kita perlu melihat apakah bekerja itu rohani. Kita melihat nilai bekerja itu di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayat 15, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden.
kata abuda. Abuda sehingga secara bebas diterjemahkan sebagai pekerja, ya, dengan memiliki implikasi melayani. Kalau dikonversi dalam bahasa Arab, maka itu menjadi ibadah. Ya. Nah, jadi bekerja itu sebenarnya sebagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ya, nggak ada yang jelek, justru tidak bekerja itu yang jelek. Nah, kemudian kita melihat nilai bekerja di dalam perjanjian baru. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah nasihat untuk para hamba Tuhan. Yang di dalam ayat yang sebelumnya itu konteksnya adalah tentang bekerja. Lalu di dalam Kolose pasal 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, jadi lihat sekali bahwa bekerja itu punya nilai yang rohani. Nah, sekarang kita bertanya, kalau seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi sebagai seorang pekerja keras, maka bagaimana kita bisa menjadi seorang pekerja keras? Nah, teman-teman sekalian, ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita perlu untuk membangun disiplin diri. Ya, John MacArthur menuliskan seperti ini. Pengendalian diri mutlak diperlukan agar seseorang dapat mencapai keberhasilan yang lestari dalam setiap perjuangan hidup. Para pemimpin yang memiliki pengaruh besar sepanjang sejarah adalah mereka yang mengarahkan diri pada kedisiplinan pribadi dan memanfaatkan potensi bakatnya semaksimal mungkin. Jadi, untuk bisa melihat gelanggang pertandingan yang dipakai sebagai ilustrasi oleh Rasul Paulus dan memetik itu sebagai sebuah pelajaran. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, teman-teman sekalian, memetik pelajaran dari ilustrasi ini, tidak ada peserta lomba yang tidak ingin naik podium. Bahkan juara 2 pun juga tidak. Semua mengejar posisi untuk menjadi juara yang pertama. Untuk merebut hadiah, maka seseorang harus menjadi pemenang lomba. Ini bukan tentang kita harus menjadi nomor 1, tapi kita ambil spiritnya, bahwa ada spirit untuk berjuang, fokus untuk mencapai posisi nomor 1 itu untuk mendapatkan hadiah. Nah, kalau di zaman Romawi, para atlet rela mendisiplinkan diri hanya untuk mendapatkan anyaman pinus di kepala mereka. Lalu, seberapa besar harga yang rela kita bayar untuk mendapatkan mahkota abadi? Nah, jadi memetik pelajaran dari gelanggang pertandingan itu, maka seorang pemimpin harus memiliki
spirit atau ethos atau apa itu namanya, kita bekerja dengan sepenuh hati, memberikan seluruh fokus kita, hidup kita. Itu sebabnya kita tidak boleh melakukan banyak-banyak hal yang nggak ada kaitannya dengan tujuan pelayanan kita atau tujuan kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus sendiri juga menyatakan diri bahwa dia bekerja keras untuk mendapatkan hadiah. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus mempunyai spirit untuk berjuang sehebat mungkin, sekuat tenaga mungkin di dalam dia memenuhi panggilan Tuhan sebagai seorang rasul. Digambarkan bahwa dia berlari-lari, mengarahkan diri kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa melihat pada masanya Paulus adalah rasul yang menanam paling banyak gereja, yang melakukan traveling yang paling jauh pada masanya, dan yang menulis surat terbanyak yang dipakai sebagai kitab dalam Perjanjian Baru. Nah, dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14, kita bisa melihat tentang membangun kedisiplinan diri. Itu berarti bahwa kita harus menata diri kita. Kita menggunakan waktu dengan bijaksana. Ya, waktu tidak boleh digunakan secara tidak efektif. Carilah sesuatu yang membangun jiwa, nggak melulu tentang hiburan. Ya, kita perlu untuk hiburan supaya kita menjadi pribadi yang seimbang, mengelola tekanan, stres, emosi yang ada di dalam diri kita, tetapi kita harus mengutamakan jiwa kita lah yang dibangun. Dan kita perlu juga memperhatikan hal-hal yang dianggap sepele. Kadangkala hal-hal yang kita anggap sepele itu justru menjadi penolong atau kunci sukses kita. Nah, kita perlu menerima tanggung jawab tambahan. Kita tidak boleh membatasi diri kita. Kalau kita mau menjadi seorang pekerja keras, kita jangan hitungan tentang pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan. Dan jika kita sudah memulai sesuatu, maka kita harus menuntaskan apa yang kita kerjakan. Kita juga harus menepati janji. Itu bagian dari kita membangun disiplin diri dan belajar untuk mengatakan tidak kepada diri sendiri. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu, tenaga kita, fokus kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Sekarang teman-teman sekalian, keterkaitannya dengan pemimpin harus seorang yang pekerja keras, kita perlu memperhatikan apa yang namanya prioritas. Apa yang namanya prioritas, ya. Saya percaya kita sudah biasa mendengar apa itu yang namanya prinsip Pareto, ya. Prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu dikenal sebagai aturan 80-20. Ya. Dia diperkenalkan oleh ekonom Italia yang bernama Vilfredo Pareto. Ya. Nah, sederhananya seperti ini. Dalam banyak fenomena, sekitar 80% efek itu berasal dari 20% penyebab. Ya. Nggak selalu seperti itu, tetapi rata-rata secara umum bahwa 80 hasil yang kita peroleh itu berasal dari 20% penyebab. Nah, prinsip ini memberikan panduan berharga dalam menentukan di mana seharusnya fokus, perhatian, dan sumber daya harus kita berikan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip Pareto ini.
Maka tugas kita adalah kaitannya dengan prinsip Pareto, kita perlu untuk mengidentifikasi masalah utama yang perlu untuk diselesaikan. Masalah yang paling signifikan, yang paling penting, yang berkaitan langsung dengan mendatangkan hasil yang baik. Kemudian kita perlu juga memperhatikan tentang sumber daya, bagaimana kita mengelola sumber daya. Karena sumber daya itu kan terbatas. Kita perlu mengelola untuk mencapai hasil yang paling besar. Jadi, misalnya ini, 20% pelanggan menghasilkan 80% pendapatan. Maka perusahaan harus memprioritaskan layanan dan dukungan untuk pelanggan itu agar meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Karena nasib perusahaan ditentukan oleh 20% pelanggan yang menghasilkan 80% pendapatan. Itu. Makanya kalau ada orang-orang yang mengeluh, pendeta hanya memperhatikan orang-orang yang kaya saja, itu bisa salah, tapi dari sudut pandang Pareto itu tidak salah juga. Mengapa? Karena mereka yang kaya, yang sumbangannya cukup besar untuk menopang pekerjaan Tuhan yang menjadi tanggung jawab gereja itu perlu dikelola supaya mereka nggak mengendor dalam support persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, atau supaya mereka tidak hilang dari gereja. Ya, dari segi ini itu memang nggak salah, ya, nggak salah. Yang salah itu apabila motivasinya nggak bagus. Ya. Karena seorang pemimpin itu harus fokus kepada yang 20% itu, di mana yang 20% itu membawa dampak 80%. Itu. Makanya dosen saya pernah menasihati, gembala sidang jangan mengunjungi orang yang malas-malas ke gereja. Ya, jangan. Justru harus mengunjungi mereka yang rajin ke gereja, mereka yang menjadi pimpinan di gereja itu. Puaskan mereka, lalu biar merekalah yang mengunjungi jemaat-jemaat yang masih di level malas-malasan untuk pergi ke gereja itu. Ya, karena waktu kita itu mepet sekali, terbatas sekali, sumber daya kita itu terbatas sekali, gunakan seefektif mungkin. Nah, teman-teman sekalian, contoh prinsip Pareto, waktu. Kalau waktu, 20% waktu kita menghasilkan 80% hasil. Enggak semua waktu kita itu menghasilkan hasil yang baik, maka fokuslah kepada 20% waktu yang efektif itu. Misalnya penyuluhan. 20% orang itu mengambil 80% waktu kita. Enggak apa-apa. Oleh sebab itu kita memberikan waktu kepada yang 20 orang itu yang membawa dampak 80%. Kalau itu bicara tentang produk, maka 20% produk perlu untuk difokusi bila itu mendatangkan 80% keuntungan. Bacalah 20% buku yang berisi 80% hasilnya yang memuaskan kita. Bekerja, 20% pekerjaan kita menghasilkan 80% kepuasan. Itu perlu untuk mendapatkan fokus kita. Bicara, 20% presentasi menghasilkan 80% dampak. Enggak semua yang kita bicarakan itu membawa hasil yang baik. Berfokuslah kepada yang terbaik, mendatangkan hasil yang 20% itu. Dan kepemimpinan, 20% orang akan membuat 80% dari keputusan. Jadi prioritas itu adalah penting. Apa beda seorang pemimpin dan seorang pengikut? Kalau pemimpin, dia membuat inisiatif. Kalau pengikut, dia bereaksi. Seorang pemimpin memimpin, mengangkat telepon,
dan membuat hubungan. Tapi seorang pengikut, dia mendengarkan, dia menunggu telepon berdering. Artinya dia pasif. Seorang pemimpin melewatkan waktu untuk merencanakan, tapi seorang pengikut itu melewatkan waktu dengan menghayati hidup sehari-hari. Ya curhat-curhatan lah, sesuatu yang nggak penting. Udah begitu berjam-jam lagi, yang nggak menghasilkan apapun. Ya. Seorang pemimpin mengatasi masalah, tapi seorang pengikut bereaksi terhadap masalah. Seorang pemimpin menginvestasikan waktu dengan orang, sedangkan seorang pengikut dia melewatkan waktu dengan orang. Maka perlu sekali untuk kita membatasi pertemuan-pertemuan yang nggak penting, yang cuma kongko-kongko doang, yang nggak menghasilkan apa-apa kecuali menghabiskan banyak waktu dan energi kita. Seorang pemimpin mengisi kalender dengan rencana, kalau seorang pengikut mengisi kalender dengan prioritas. Nah, ini ada sebuah nasihat tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang karyawan yang baik, ya, menjadi seorang karyawan yang baik. Seorang karyawan yang baik akan bisa menjadi pemimpin yang baik, ya. Dan seorang pemimpin yang baik itu dihasilkan dari ketika dia menjadi seorang karyawan yang baik. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, dalam konteks kepemimpinan bahwa seorang pemimpin harus bekerja keras, maka kita perlu berperilaku profesional. Ini kita masuk di sesi yang terakhir, ya. Ini adalah bisnis, bukan taman bermain. Orang itu bisa membedakan karyawan yang menyenangkan dengan karyawan yang cuma bermain-main saja. Ya. Memang kita harus banyak humor, yang murah senyum, dan berkepribadian yang baik yang menyenangkan. Tapi tentu beda dengan orang yang cuma main-main. Orang yang cuma main-main itu hanya membuang-buang waktu, sering mangkir, dan sering terlihat berdiri di ruang kerjanya orang lain, bukan di ruangannya sendiri. Artinya dia nggak bekerja. Cuma apa namanya, istilah orang Surabaya yang saya tidak pernah dengar itu adalah ngendong, ya. Dia cuma apa sih namanya, kongko-kongko saja. Kemudian yang kedua, belajarlah untuk menerima kritik dengan anggun. Ya, kritik itu seringkali adalah sumber informasi yang berharga. Dari situ kita bisa melihat apa yang diharapkan orang lain. Nah, kalau kita menanggapi kritik itu dengan anggun, dengan baik, maka itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita membangun diri, memperbaiki diri, dan ujung-ujungnya adalah kita sendiri yang akan mendatangkan untung. Nah, bila seseorang menyampaikan kritik itu secara menyakitkan dan tidak adil, jangan merespon pada saat itu juga, saat kita hati panas. Ya. Tunggu tenang, lalu kemudian secara baik-baik kita bicarakan. Supaya orang lain pun juga belajar ketika dia mengkritik, dia menyampaikan isi dari kritik itu, ya bukan sesuatu yang lain. Kemudian, kita akan bisa menjadi pekerja yang baik kalau kita belajar untuk melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Walaupun mungkin pekerjaan yang kita lakukan itu bersifat kasar, membosankan, sulit, ya, tetapi kita harus punya sikap untuk bekerja sebaik-baiknya. Kita menunjukkan loyalitas kita kepada perusahaan, bakat dan latar belakang pendidikan kita gunakan sebaik-baik mungkin. Ya. Kemudian kita perlu untuk memupuk hubungan baik dengan orang-orang di dalam organisasi kita. Perlakukan semua rekan kerja dengan sopan, dengan hormat dan baik, karena mereka memiliki kekuatan lebih daripada yang kita sadari. Jangan meremehkan orang. Ya. Jangan meremehkan orang. Kalau kita tidak hormat, kita tidak sopan,
Kita pikir mereka orang kecil di level yang bawah, suatu saat mereka akan bisa mendatangkan kerugian bagi kita atau menghambat kita. Ya. Reputasi kita itu penting, ya, perlu kita jaga. Dan dalam rangka itu pula, kita tidak boleh bergaul dengan karyawan yang karakternya tidak bagus. Ya, itu. Kita nggak mungkin berada di kumpulan orang-orang yang tidak positif. Tinggalkan mereka. Kemudian yang kelima, supaya kita bisa menjadi seorang pekerja yang baik, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk belajar keterampilan yang baru, kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan yang berbeda, atau kursus yang dibayar oleh perusahaan, ambil. Ya. Jangan menolak. Ya. Jangan berpikir, ini nggak mempengaruhi gaji, cuma bikin capek-capek doang. Tidak, ya. Bagaimanapun memiliki keterampilan yang baru, memperluas wawasan itu punya nilai tersendiri, ya, punya nilai tersendiri. Orang lain, bos itu bisa melihat kalau kita punya nilai plus, kita cerdas, ya. Kalau suatu hari keadaan organisasi atau perusahaan itu mendapatkan situasi yang buruk sehingga harus ada PHK, kalau kita mengikuti semua peluang untuk upgrade diri, untuk training dan lain sebagainya, kita pasti aman. Ya, yang dipecat itu yang prioritas pasti orang-orang biasa yang nggak punya prestasi dan pengetahuan yang apa namanya, karyawan yang baik, yang skillful itu pasti dianggap sebagai aset dari perusahaan. Kemudian kita penting untuk mempertahankan catatan kinerja yang bersih. Itu sebabnya jangan sampai kena SP atau pelanggan mengeluh tentang kinerja kita. Ya. Kita tidak boleh memberi ruang untuk bila ada pengurangan karyawan, kita termasuk ada di dalam daftar itu. Termasuk kita harus tepat waktu. Ya. Kemudian, ya, tepat waktu. Selalu datang lebih awal, setidak-tidaknya 15 menit lebih awal setiap hari. Kita harus membiasakan diri itu. Sehingga jika kita terlambat, kita sedang tepat waktu dari sudut waktu kantor. Ya. Kemudian, penting sebagai seorang pekerja, kita menanyakan atasan kita tentang apa yang dia harapkan dari kita. Ya. Ini akan membuat kita keluar dari kelompok 95% karyawan kelas biasa. Sebab ketika kita tahu apa yang diharapkan oleh atasan dan kita berusaha untuk memenuhinya, maka kita menjadi karyawan yang akan dilihat oleh atasan kita sebagai karyawan yang baik, yang berprestasi, yang profesional, yang bisa diandalkan. Itu. Kemudian, teman-teman sekalian, selalu jadilah bagian dari solusi. Kita boleh kalau ada masalah, kekurangan, atau sesuatu yang nggak bagus di perusahaan, kita menyampaikan semacam komplain kepada atasan, tetapi jangan pernah datang hanya untuk mengeluh tentang masalah. Ketika kita datang, kita juga datang dengan saran untuk solusi dari masalah itu. Apakah atasan menggunakan saran kita atau tidak, itu membuat kita terlihat sebagai karyawan yang positif, sebagai karyawan yang berniatan baik, bukan cuma karyawan yang kerjaannya mengeluh. Ya. Ingat bahwa atasan punya kehidupan pribadi sendiri. Jangan kita menambahi beban emosional
kita kepada atasan kita. Ya. Jangan sampai ketika atasan kita membutuhkan saran, dia memilih kita untuk tidak dimintai saran. Itu bisa membuat kita tersingkir. Oleh sebab itu, kita harus membiasakan diri untuk menjadi bagian dari solusi. Kalau berjalan, jangan menyeret kaki. Berjalanlah dengan mantap, dengan bangga. Ya, karena bahasa tubuh itu mencerminkan isi hati kita dan juga mencerminkan kinerja kita. Kemudian, diamlah dan bekerjalah. Jangan suka ngobrol ke sana kemari dan menghabiskan banyak waktu di kantor hanya untuk ngobrol, tetapi kemudian pekerjaannya tercecer, ya, nggak bisa mencapai target. Kita harus selalu produktif. Jangan biarkan kertas yang ada di meja kita itu tergeletak selama berhari-hari tidak ditangani. Selesaikan pekerjaan, lalu kemudian beralihlah ke pekerjaan yang lain secepat mungkin. Tentang berpakaian, maka berpakaian yang tepat, yang sesuai dengan pekerjaan kita. Karena itu menunjukkan profesionalitas kita sebagai seorang karyawan. Maka dalam berpakaian itu tidak boleh kita meremehkan. Jangan berprinsip bahwa Bob Sadino sudah tiada ya. Dia bisa kaya sukses sementara dia berpakaiannya sembarangan ya. Hanya ada satu Bob Sadino di dunia ini. Ya. Lalu kemudian angkat kepala kita tinggi dan percayalah diri. Ya. Bersikap tenang, bersikap percaya diri, bersikap meyakinkan, itu memancarkan energi yang positif. Ya, yang membuat kita terlihat siap untuk bekerja, profesional dalam bekerja, punya semangat di dalam bekerja, dan juga lagi pula dilihatnya juga baik, enak. Kemudian yang ke-15, relawan atau aktif dalam proyek-proyek untuk menyukseskan pekerjaan. Jangan pernah khawatir tentang siapa yang akan mendapatkan penghargaan pada saat kita terlibat di dalam sebuah proyek. Atasan kita tetap lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan. Ya, kita kalau bagus di dalam pekerjaan, pasti kita akan terlihat oleh atasan kita. Jangan khawatir, ya, jangan hitung-hitungan. Jadilah pemain tim. Dengan menjadi relawan kita bisa memilih bagian yang sesuai untuk kita. Kemudian yang ke-16, jangan habiskan banyak waktu untuk telepon pribadi, apalagi sekarang smartphone. Ya, paling menyebalkan kalau melihat seorang pekerja itu menghabiskan banyak waktu bermain HP saja. Kecuali kita memang bagiannya di situ. Atau kita teknisi HP ya, servis ya, maka kita megang HP terus-menerus. Manfaatkan waktu 15 sampai 20 menit terakhir kita. Kalau kita bekerja di kantor, kita jangan selesai begitu saja. Ruangan atau meja kerja kita harus kita bereskan. Kita siapkan pekerjaan untuk besok sehingga kita pergi dengan tenang. Besok kita datang langsung mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita menjadi karyawan yang efektif. Ya. Kemudian sikap kita terhadap karyawan yang junior, tawarkan bimbingan untuk menolong mereka. Jadikan diri kita sebagai mentor bagi mereka yang masih baru. Terus kemudian tentang penerimaan. Penerimaan itu adalah merupakan kunci. Oleh sebab itu, bersikap yang positif, yang baik, kooperatif, jangan banyak berdebat.
kebijakan perusahaan itu harus kita ikuti. Jika kita menganggap ada sebuah kebijakan yang menurut kita itu salah, coba terlebih dahulu memahami dari perspektif atasan kita. Jangan kita mendebat. Ya, gunakan cara yang baik dan tenang untuk memahami permasalahan. Kita mungkin hanya melihat dari satu sisi saja, sedangkan kebijakan yang diputuskan itu biasanya dilihat dari berbagai aspek. Maka dengan cara itu pula juga saya melihat, menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, pasti ada kekurangannya. Tapi ketika seorang pemimpin yang sudah menjadi level pemimpin, itu tidak pernah mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu aspek saja, maka berhati-hatilah. Kemudian jadilah apresiatif. Selalu mengucapkan terima kasih setiap kali atasan atau bawahan melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Itu akan memberikan motivasi bagi orang lain untuk juga berbuat yang lebih baik kepada diri kita sendiri. Nah, demikian teman-teman sekalian, sharing saya tentang kualifikasi kepemimpinan yang alkitabiah pada poin yang ketiga, bahwa seorang pemimpin haruslah seorang yang pekerja keras. Bila saran-saran ini kita lakukan, niscaya kita akan bagus di dalam kepemimpinan kita. Kita akan bagus di dalam posisi kita. Kita akan menjadi karyawan yang baik, kita akan menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Aling sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih Pastor Setio. Luar biasa ya Pak untuk pemaparan malam ini. Temanya adalah seorang pemimpin harus pekerja keras ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu sebentar. Ya baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk besok Selasa 22 Oktober 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi teologia proper. Dan ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu dengan tema keesaan dan pluralitas yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. James Damping dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu, sebentar Bapak Ibu, di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 di Sema Adonai akan di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan untuk tema pembelajaran kita malam hari Rabu itu adalah Kingdom Thinking yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, ini ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama acara-acara yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti contohnya adalah program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman.
Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, harap raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga mute Bapak Ibu bisa dibuka oleh operator kami. Baik Pastor Setio, luar biasa ya Pak, kita belajar tentang bagaimana kriteria seorang pemimpin itu, salah satunya harus kerja keras. Saya tadi tertarik Pak dengan perkataan ini di depannya Pak, yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus rela berkorban. Nah, yang saya mau tanyakan Pastor, pengaplikasiannya seperti apa Pak, dalam makna rela berkorban ini, dan seberapa besar yang harus dikeluarkan rela berkorbannya ini bagi seorang pemimpin ya? Silakan Pak Setia. Ya, baik. Perbedaan seorang pemimpin dan orang yang dipimpin atau orang-orang biasa itu adalah kesediaan untuk mengambil risiko dan kesediaan untuk berkorban. Ya, kalau saya membandingkan pengalaman saya ketika memimpin sekolah dibanding dengan ketua-ketua sekolah sebelumnya, itu ada dua model. Ya, ada pemimpin yang hanya menjalankan tugas, ya hanya menjalankan tugas, sehingga tidak ada sebuah terobosan yang baru, tidak ada sesuatu yang baru, yang spektakuler atau yang apa begitu. Nah, tapi sebaliknya ketika saya ditugasi untuk memimpin sekolah yang kebetulan pada waktu itu tidak punya gedung atau kehilangan gedung lebih tepatnya, karena sebelumnya sudah punya, tapi ya karena terjadi sesuatu akhirnya kehilangan gedung. Ya, saya kemudian mendapatkan gedung yang baru yang nilainya bagi saya cukup besar ya. Kemudian saya melihat lagi ada sebuah situasi, ternyata sekolah saya itu tidak punya dosen bergelar doktor yang dari dalam. Ya, kita selalu mencari orang luar yang sudah doktor, bukan bagian dari kita yang kemudian diminta untuk menjadi dosen. Dan saya menganggapnya itu tidak bagus. Lalu kemudian saya mentargetkan kita harus punya 9 doktor pada waktu itu. Ya, tugas kalian adalah belajar, tugas saya adalah mencarikan uang untuk kalian kuliah doktor gitu. Nah, saya membandingkan dengan yang lain itu cuma menjalankan tugas saja. Ya. Mengapa begitu? Karena itu ada masalah tanggung jawab, ada masalah resiko, ada harus kesediaan berkorban. Ya, ada kesediaan berkorban. Seorang pemimpin dijadikan pemimpin oleh karena ada target pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya kalau nggak ada sesuatu, ya buat apa pemimpin? Kita cuma kongko-kongko, kita cuma kumpul-kumpul saja. Nah, pemimpin harus ada di depan, paling depan. Maka pemimpin harus memberikan sebuah contoh. Contoh dalam loyalitas, contoh dalam etos bekerja, contoh dalam apa saja, sehingga kesediaan untuk berkorban itu menjadi sesuatu yang nantinya akan berdampak kepada orang-orang yang dipimpin itu. Saya ingat dapat gedung 26 M, ya. Kemudian kita dikasih cuma 600 juta untuk merenovasi, merombak gedung biasa itu menjadi ruang-ruang kelas. Duitnya kurang, nggak punya asrama. Lalu kemudian saya menyumbang waktu itu. Saya bukan orang yang banyak duit. Saya menyumbang, saya melepas hak saya sebesar 30 juta untuk sebagai modal awal membangun asrama. Dan kemudian teman-teman mengikuti, ya, teman-teman mengikuti, walaupun mereka
menyumbangnya nggak banyak. Kemudian saya selalu orang yang terakhir menerima honorarium, karena saya harus pastikan semua itu mendapat honorarium. Padahal saya menempuh perjalanan cukup jauh ya, cukup jauh dari Bogor ke Bandung itu sering menggunakan mobil, kadang-kadang menggunakan kendaraan yang lain gitu. Nah, intinya adalah bahwa kita itu kan punya target, target itu harus tercapai, dan pemimpin harus berkorban di situ. Lalu kemudian orang-orang itu seringkali yang memang kalibernya bukan pemimpin, yang cuma pengikut, itu dia wait and see, dia mau ngelihat, ya, dia mau ngelihat kita dulu. Nah, ketika kita mau berkorban, mereka kemudian mengikuti. Ya. Tapi kalau kita nggak mau berkorban, kita akhirnya menjadi sebuah kelompok yang hanya berkegiatan saja, tapi nggak ada target-target penting yang akan dicapai, nggak ada progres yang signifikan. Nah, jadi demikian Bu Aling, bahwa seorang pemimpin ya harus berani berkorban, harus berani bayar harga. Makanya kalau dalam dunia usaha itu kan berapa tahun akan break even. Teman-teman bilang, kalau kita bikin usaha, 2 tahun itu nombok. Setelah 2 tahun itu baru impas. After 2 tahun kita mulai dapat untung. Katanya begitu teman-teman saya yang dagang. Ya. Tapi kan kalau karyawan kan nggak begitu. Usaha baru dibikin, dia udah terima gaji. Kan si pemilik usaha itu yang puyeng. Ya, karena dia harus nanam modal segala macam gitu. Si pemilik usaha itu baru bisa menikmati itu kalau normal setelah 2 tahun ke atas, baru dia bisa menikmati untung. Nah, itu juga sebuah contoh di mana seorang pemimpin itu harus berkorban. Ya, tapi kalau karyawan mau usaha apa, tokonya lagi sepi, lagi apa tekor, kan dia nggak mau tahu. Saya kerja, saya harus dapat sekian gitu. Ya dalam hal apapun ya. Jadi contoh kecil maupun contoh besar selalu seperti itu. Nah, baik Pak. Lalu bagaimana dalam hal misalnya dalam hal berkorban ini dalam hal pekerjaan, Pak? Nah, sebagai pemimpin itu batas-batasnya sampai mana sih, Pak? Kalau misalnya contohnya gini, eh, mempunyai satu tim pekerja, tetapi ada yang bekerjanya tidak benar, tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana sikap pemimpin ini apa untuk menghadapi ini? Apakah dia jadi harus berkorban menggantikan pekerjaan anak buahnya itu bagaimana, Pak? Iya, silakan Pastor. Iya, iya. Dulu saya pertama kali gabung ke sekolah itu, saya langsung diangkat menjadi wakil ketua satu bidang akademik. Jadi di video yang memperkenalkan saya itu ada yang salahnya juga ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu nggak terlalu penting. Nah, saya itu melihat ada satu pegawai, kalau sudah jam 3, dia itu sudah mulai menutup komputer, dia mulai siap-siap, dia ke kamar mandi, beberes, ngobrol, menunggu jam 5 untuk dia pulang. Wih, itu setiap hari. Dan dia sangat benci kepada saya, karena sebagai orang lama, dia nggak pernah dipromosikan. Sementara saya sebagai orang yang baru, saya langsung pada posisi yang di atasnya dia. Itu. Nah, lalu pada suatu hari, kemudian akhirnya saya diangkat menjadi ketua. Tapi sebelum itu adalah kita bekerja kan berdasarkan target. Saya bersyukur ketika ada pekerjaan di mana harus terpaksa
pulang malam, jam 9, jam 10, bahkan kadang-kadang pernah jam 1 gitu. Tim kerja saya jam 12 malam itu sudah menyerah, minta pulang. Ya, tapi karyawan yang tadi, yang jam 3 itu sudah tutup komputer dan pulang jam 5 itu tetap begitu, nggak peduli kita lagi banyak pekerjaan, dia tetap pulang jam 5. Sementara yang lain itu bersama-sama dengan saya eh, bekerja sampai larut malam gitu. Dan gara-gara itu Iya. karyawan yang tadi mengeluarkan karyawan yang tadi itu karyawan toksik, itu karyawan apa namanya yang cuma apa ya eh, numpang hidup ya, dia karyawan yang numpang hidup, dia bekerja sesedikit mungkin gitu. Jadi kalau di eh, saya nggak akan di posisi saya kan nggak mungkin menggantikan pekerjaan dia yang dia tinggalkan ya. Hmm. Saya mencari orang yang bisa kemampuan bekerjanya berkali-kali lipat daripada dia. Lalu kemudian karyawan-karyawan yang tidak produktif itu saya ukir ya, saya keluarkan mereka. Lebih baik dengan sedikit orang tapi bekerjanya hebat daripada banyak karyawan yang cuma numpang hidup. Nah, ingat bahwa ketika kita terjun di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga, kita akan selalu bertemu dengan karyawan yang baik maupun dengan karyawan toksik yang cuma numpang hidup. Nah, seringkali seorang pemimpin nggak berani untuk mengeksekusi, mengambil keputusan yang rasional. Kalau dia nggak bisa diperbaiki, maka dia harus kita keluarkan. Demikian, Bu Aling. Dan itu adalah sebuah pengorbanan, karena kita pasti diomong jelek, kita pasti dikata-katain sebagai orang yang tidak yang tidak toleran, tidak manusiawi dan lain sebagainya. Ya, tapi saya berkeyakinan bahwa selalu ada tempat untuk orang yang malas, yang hitung-hitungan, yang toksik, tapi tidak di tempat saya memimpin. Ya, Kan ada itu baik. kumpulan orang yang malas, yang nganggur, yang Iya, pasti. di sanalah dia harus berada. Betul sekali. Baik, nah satu lagi Pastor yang aku mau tanyakan. Di sini Pastor yang yang dibangun kedisiplinan diri diambil dari Nats Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Nah, ini aku tertarik dengan ini Pastor, menerima tanggung jawab tambahan. Maksudnya bagaimana Pastor pengaplikasiannya? Ya, silakan Pastor. Ya, jadi begini, setiap posisi itu kan punya job desk, ya. Setiap posisi itu punya job desk. Kita tidak boleh membatasi hanya itu yang kita lakukan. Lalu bila ada pekerjaan di luar itu, kita bilang, oh sorry, itu bukan bagian saya, itu bukan job desk saya, itu bukan pekerjaan saya. Tidak, ya tidak. Ya, walaupun itu bukan pekerjaan kita, tapi ketika kita melihat ada keadaan di mana itu perlu dibantu atau ada masalah, kita harus berinisiatif untuk membantu, walaupun itu di luar job desk kita. Ini penting mengapa? Berarti kita berorientasi kepada penyelesaian masalah. Kita berorientasi kepada target. Kita meringankan beban yang dihadapi oleh atasan kita. Dan kemudian itu membuat kita menjadi karyawan yang multi talented gitu, multi talenta. Kita punya kemampuan lebih gitu. Dan bila pada suatu hari ada keadaan yang tidak baik yang melanda perusahaan dan harus ada pengurangan, kita pasti menjadi orang yang dipertahankan. Ya,
Bila keadaan memburuk sehingga harus dikurangi karyawan, lalu kemudian orang-orang yang ada kalau bisa double double tanggung jawab begitu. Dan kita diketahui sebagai orang yang mau menerima tanggung jawab tambahan tanpa diminta, tapi kita inisiatif meminta untuk terlibat itu. Itu punya nilai plus dalam dunia pekerjaan itu. Dan kita pasti menjadi orang yang ada di daftar dipromosikan untuk naik jabatan menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi. Oh, jadi bukan bukan begini caranya, Pak. Sebagai pemimpin ada pekerjaan tambahan gitu kita lemparkan kepada anak buah yang lain gitu untuk menggantikannya. Tidak seperti itu ya, Pak. Harusnya tidak seperti itu ya. Maksudnya Itu teknis ya. dengar, Pak. Maksudnya Itu teknis. bukan kita yang mengerjakan. Oh. Gini, itu teknis ya. Kalau pekerjaan itu tidak semua orang bisa melakukan, hanya kita yang bisa melakukan, maka kita ambil untuk kita lakukan. Tapi bila kita juga seorang pemimpin di tempat itu, lalu kemudian ada pekerjaan yang terbengkalai atau yang tidak beres, kita ambil dan kita kerjakan bersama-sama dengan tim kita. Itu bisa, ya. Tapi bukan sifatnya kita melempar ke orang lalu kita lepas tanggung jawab, enggak. Tapi kita kerjakan bersama-sama dengan tim kita, begitu. Oh, begitu. Iya, iya. Wah, luar biasa, Pak. Sangat memberkati pelajaran malam ini. Kita belajar tentang bagaimana seorang pemimpin itu juga harus seorang pekerja keras ya, Pak. Jadi, yaitu rela Ya. berkorban, terus dia juga harus mau menerima tanggung jawab tambahan dan apa sama satu penguasaan diri ya, Pak. Bagaimana dia membangun disiplin diri untuk menguasai dirinya ya, Pak. Agar dapat mencapai keberhasilan penguasaan pengendalian diri maksudnya dari diri dia ya Pak, ini sangat penting ya Pak. Pengendalian diri dalam segala hal berarti ya Pastor Setio ya di sini dikatakan ya, bangun disiplin Ya. diri ya luar biasa. Pastor sangat memberkati sekali. Jadi saya tahu Pak bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, terutama yang bertanggung jawab, terutama yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah banyak ya ayat-ayatnya yang tadi Pastor sampaikan, lampirkan. Nah, ini ada Ibu Heni. Ya, Ibu Heni, silakan bergabung. Bagaimana Ibu tanggapannya ya? Saya sengaja duduk nih, karena mau bicara. Saya cuci tangan dulu, Ya, bersihin tangan dari dapur. Ya, ya. Pastor terima kasih. Apa yang Pastor ajarkan tadi itu memang betul ya, bahwa seorang pemimpin itu harus bekerja keras ya. Malah buat saya itu ada tambahan khusus Pastor, yaitu pemikir keras. Pemikir keras dalam arti gini, Pastor, jika ada masalah harus dipikirkan bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Karena kadang-kadang Pastor kalau nggak dipikirkan bisa bumper sana, nabrak sana, nabrak sini gitu kan Pastor, dari pengalaman yang pernah saya alami gitu. Dan mengenai tanggung jawab dari seorang pemimpin ini memang tergantung dari karakternya Pastor. Saya dulu pernah kerja di Amerika ini, pemimpin saya itu orang Cekova, apa susah banget orang Eropa gitu, Pastor. Cekov, orang Cekov. Ya gitu ya. Jadi Cekoslovakia. ya Ya, betul, Cekov. betul. Jadi dia memang tough banget ya. Oh, kamu harus kerjakan ini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gitu. Dan pada waktu itu memang saya terbentuk dalam hal itu karena apa? Memang backgroundnya saya itu memang orangnya suka perfect ya, senang ini, senang teratur. Tapi dari pengalaman lagi saya sebagai anggota di dalam persekutuan, jadi saya lihat pemimpin ya, pemimpin juga berbeda dengan pemimpin yang di luar Tuhan gitu loh. Jadi saya memang diajarin sama beberapa orang gitu untuk supaya kita mengalah gitu, kerja lebih banyak gak apa-apa gitu. Mesti kan bukan tugas kita, kita kerjakan. Contoh aja, waktu saya masih di Jum sebelah, saya itu diangkat sebagai manajer.
Seorang manajer itu kan hanya memerintah. Kamu kerjakan ini, udah beres belum, cuma ngecek-ngecek doang. Tetapi apa yang saya lakukan banyak hal yang bukan kerjaan saya kerjakan. Gitu. Supaya apa? Supaya meringankan beban mereka dan juga buat saya itu saya pikir saya mau menunjukkan seorang pemimpin itu humble, harus mau melayani juga, bukan berarti cuma hanya memerintah gitu. Jadi yang seperti Pastor katakan, seorang pemimpin itu harus bekerja keras, itu memang betul sekali. Nah, dari situ, kalau bukan manusia yang mempromosikan kita, kan Tuhan bisa mempromosikan kita. Itu pandangan saya, itu pendapat saya. Karena saya udah berapa kali saya mengalami juga, akhirnya Tuhan yang mempromosikan, Tuhan mau memberi. Dan salah satu contoh juga Pastor, di sini ada teman saya Kartika, dia itu pekerja keras, bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, teliti ya, memberikan contoh yang terbaik. Dan akhirnya waktu masa-masa sulit itu dia tidak termasuk orang yang di leg out, bukan orang yang dikeluarkan, dipertahankan. Kenapa? Perusahaan akan rugi kalau mengeluarkan dia. Karena apa? Pekerjaan itu tidak akan bisa digantikan seperti dia itu. Sebentar. Sure. Oke. Mau saya bicara sama. Terus apa namanya? Jadi Kartika itu bahkan dipromosi. Nah itu yang saya lihat ya dari cerita dia ke saya gitu. Waduh, Hen, sekarang sulit, banyak loh malah ditawarin pensiun dini gitu kan. Kamu mau pensiun, ayo dikasih pensiun, dikasih uang pesangon gitu supaya kamu pensiun gitu. Mungkin perusahaan udah mulai melemah gitu keadaan. Tapi dia dipertahankan. Nah kenapa? Karena qualified. Jadi orang-orang di dalam kehidupan ini saya pikir ya harus memiliki qualified tadi, Pastor. Itu menurut pengalaman saya. Jadi satu hal yang sedang saya lakukan sekarang, mungkin Aling tahu apa yang sedang saya gumuli sekarang ini, bukan hanya sebagai pekerja keras, tetapi pemikir kelas. Bagaimana masalah ini dapat teratasi supaya tidak bank sana, Pastor. Tidak kena sana. Jadi bukan asal numbruk aja gitu. Jadi harus dipikirkan betul-betul. Nah itu yang saya alami, Pastor. Saya kembalikan ke Pastor. Iya, Baik, berarti ya silakan Pastor. Iya, tanggapi. ya itu apa namanya yang disampaikan oleh Ibu Hendy itu memang sangat benar sekali. Karena kan kita jangan hitung-hitungan lah. Semua orang itu kan sebel sama orang yang hitung-hitungan dan membatasi diri ya. Sorry ya itu bukan job desk saya ya. Sorry ya itu bukan itu udah atau susah diminta bantuannya hanya gara-gara itu bukan bagian dari pekerjaannya. Itu nyebelin banget itu. Nah, sebaliknya kalau kita itu mau ambil tanggung jawab tambahan ya, itu enggak cuma menunjukkan bahwa kita itu orang yang apa ya namanya, kooperatif dan mau bekerja. Itu juga akan membentuk diri kita itu menjadi orang yang semakin hebat ya dalam kemampuan, dalam penguasaan masalah-masalah itu. Ya, jadi jangan pernah membatasi diri dengan apa yang kita kerjakan dan kesediaan kita untuk mengambil tambahan tanggung jawab yang memang itu diperlukan, itu sungguh-sungguh kita merupakan nilai plus yang dilihat oleh atasan kita ya, yang dilihat oleh atasan kita. Nah, ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang paling dipertahankan itu. Jadi ingat bahwa dunia ini juga selalu saya senang dengan yang disampaikan Ibu Eni bahwa Tuhan mempromosikan. Ya, Tuhan mempromosikan. Kita mungkin tidak terlalu terlihat oleh atasan kita karena dia manusia yang punya keterbatasan. Tapi Tuhan itu melihat kita dan dia akan mempromosikan kita. Jadi jangan khawatir, semua hal yang baik itu pasti akan menghasilkan hal yang baik. Ya, baik. Terima kasih Pastor Setio, sangat memberkati pengajaran malam ini ya Terima Pak. kasih Pastor. Terima kasih juga.
Nah, ini si Aling juga salah satu calon pemimpin yang punya potensial, Pastor. Jadi contoh ya, memang manusia itu memang harus punya karakter yang baik. Dulu saya tuh kalau tulis flyer salah-salah, Bu. Ini salah, Bu. Ini nggak benar nih, Bu. Ini begini, Bu. Ini begini, Bu. Aling, sorry, gue saking nggak punya waktu. Jadi saya tuh yang tadi Pastor katakan berkorban, sampai saya putus sekolah, Pastor, untuk mengurusin tema Adonai. Kemudian saya kerjakan ini, orang-orang lain Mbak udah menjadi moderator, udah pada selesai, tapi saya kerja di belakang layar belum selesai, Pastor. Saya mesti hubungi narasumber, saya harus susun jadwal, saya harus bikin thumbnail, saya harus naikin ke StreamYard supaya di YouTube-nya bisa kelihatan, saya schedulein ini, schedulein itu, terus ganti segala macam, itu banyak sekali kerjaannya. Nah, Aling ini luar biasa. Bu, kenapa? Aduh, Ling, maklum deh, gue saking kebanyakan keseharian. Ya udahlah, Bu, biar dia saya yang kerjain, katanya gitu. Dia menawarkan diri. Nah, itu satu tim yang luar biasa ya, Pak Surya. Saya lihat, ini anak, ini calon, ini bisa bagus jadi pemimpin. Karena kalau pemimpin hanya cuma ngebosi, cuma perintah sana, perintah sini, itu nggak benar. Nah, jadi pemimpin sekuler dengan pemimpin rohani itu beda ya, Pastor. Menurut saya di sana perbedaannya di sana. Nah, saya kembalikan Pastor, saya selesai link nanti, soalnya saya mesti kerja masak, kalau enggak kok saya nggak makan. Iya, terima kasih untuk sharingnya. Iya, ya, silakan Pastor tanggapannya sebelum kita tutup kelas kita. Iya, silakan Pastor. Baik, jadi memang betul, jangan bosi ya, karena kalau kita melakukan itu, orang lain itu akan penerimaannya nggak bagus ya. Ya, jadi tadi kan ada poin tentang penerimaan itu adalah kunci ya. Jadi kita harus mampu untuk membawa diri kita dalam sikap kerja kita sehingga kita itu diterima di mana-mana ya. Kalau kita diterima di mana-mana, maka kita akan ikut menciptakan, melalui kita akan diciptakanlah suasana kerja yang baik ya. Suasana kerja yang baik dan inputan dari orang-orang lain, bahkan karyawan yang terendah pun juga itu akan sangat memberkati kita ya, akan sangat memberkati kita. Sebentar, ini ada chat. Ya, Ibu Kartika, Pastor. Okay. Dia bertanya ya, baik, setelah selesai kelas, boleh bertanya? Iya, silakan Ibu, nanti setelah selesai kelas. Iya, baik, teruskan Pastor. Baik, jadi teman-teman sekalian, maka nilai-nilai Alkitabiah yang ada di Alkitab kita itu menjamin bahwa kita akan menjadi seorang pemimpin dan seorang pekerja yang pasti sukses, diterima, diandalkan bila kita melakukan itu semua. Ya. Jadi jangan pusing dengan model kepemimpinan sekuler ya. Dunia sekuler pun juga sudah mengadaptasi nilai-nilai Alkitab. Ingat Bu Aling, semboyannya polisi itu apa sekarang? Polisi Pak, semboyannya. Mengayomi kan, melayani dan mengayomi ya. Ya. Melayani dan mengayomi. Mengayomi, ya, jadi betul Pak. Itu nilai-nilai Alkitab ya. Itu nilai-nilai Alkitab ya. Jadi semua perusahaan saya kira dalam merayu konsumen itu mereka expose bahwa keberadaan mereka itu melayani kebutuhan masyarakat ya. Ya, kata kuncinya itu adalah pelayanan ya. Jadi di dunia sekuler sudah banyak sekali perubahan dan mereka banyak mengadaptasi nilai-nilai Alkitabiah. Maka lebih-lebih kita sebagai seorang pemimpin harus menghidupi kebenaran firman Tuhan yang membentuk kita untuk menjadi pemimpin yang rela untuk bekerja keras. Demikian Bu Aling. Ya, amin. Luar biasa Pastor, terima kasih untuk
pencerahannya ya Pastor, kepada kami semua sangat memberkati. Semoga Bapak Ibu juga terberkati ya untuk pelajaran malam ini. Baik Pastor, tanpa terasa kita sudah 1,5 jam. Kita bisa tutup kelas kita ini. Apa Pastor masih ada closing statement-nya? Kalau tidak ada silakan tutup doa bagi kami semua. Silakan Pastor. Baik teman-teman sekalian, seorang pemimpin harus seorang yang pekerja keras, karena pekerja keras itu merupakan ciri khas dari pemimpin. Pekerja keras itu menjadi contoh dalam kepemimpinan kita. Pekerja keras itu selaras dengan iman. Kalau kita yakin Tuhan memberikan keberhasilan kepada kita, maka dengan sendirinya kita ikhlas untuk bekerja keras mewujudkan apa yang menjadi target pekerjaan kita. Yuk mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami baru saja selesai belajar kebenaran tentang kualifikasi Alkitabiah seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang pekerja keras, Tuhan. Risiko, siap untuk berkorban, siap untuk mengambil tanggung jawab tambahan bila memang itu diperlukan, menjadikan diri kami sebagai bagian dari solusi, tidak hanya mengeluhkan tentang masalah atau kekurangan di tempat kami bekerja. Tuhan juga Engkau menolong kami supaya kami menjadi orang yang bisa diterima di berbagai situasi dan di mana-mana. Sehingga dengan demikian kualifikasi kami akan sangat diperlukan oleh tempat kerja kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin supaya hidup kami menjadi berkat melalui tugas-tugas kepemimpinan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih dan biarlah diskusi pada pelajaran pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi orang-orang yang menontonnya baik langsung maupun dalam siaran tunda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Pastor. Terima kasih untuk pelayanannya ya Pastor bagi kami semua. Sangat memberkati dan semoga pelayanan Pastor selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan Pastor selalu diberi kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami. Kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan di hari yang sama, hari Senin, di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema menarik lainnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di Semadona ini dari Senin sampai Sabtu, itu selalu ada pengajaran firman Tuhan di malam hari. Jadi Bapak Ibu bisa stay selalu bersama kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Dan juga jangan lupa besok pagi ada renungan pagi di Semadonai pukul 5:30 pagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu juga. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.